Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman jazila, amma ba'd. Akhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan karunia kepada hambanya dengan agama yang hanif, agama yang jauh dari unsur kesyirikan, ini agama yang condong kepada tauhid. Ini adalah agama yang agung, syariat yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat maslahat yang besar bagi hamba untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Maka sudah semestinya bagi setiap hamba yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang mengaku menjadikan Islam sebagai agamanya, bersyukur dengan hal ini. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Di antara kemuliaan atau keagungan Islam atau keutamaan Islam dibandingkan dengan syariat atau agama-agama selainnya, yakni bersihnya unsur-unsur syariah ini dari hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan sekecil apapun itu. Bersihnya agama ini dari unsur-unsur pengagungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Berbeda dengan kaum selain dari Islam. Kaum Romawi misalnya, hampir seluruh sendi kehidupan mereka tidak lepas dari pengagungan kepada selain Allah. Apakah pengagungan kepada hewan-hewan, atau pengagungan kepada dewa-dewa, kemudian pengagungan kepada tokoh-tokoh tertentu, dan seterusnya, yang sampai pada tahap menjadikan hal itu semua sebagai tandingan bagi Tuhan, tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Dan hal ini tampak dalam banyak sendi kehidupan mereka, termasuk salah satunya dalam hal penanggalan atau perhitungan tahun di kalangan mereka. Seperti pada penanggalan Julian yang dimodifikasi kemudian dan menjadi penanggalan Gregorian yang hari ini kita gunakan, yakni penanggalan Masehi. Dari sisi penamaan bulan saja, ya, sudah ada unsur-unsur pengagungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wa nasallallahu al-afiyah. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an, sebagai seorang muslim tentunya ya, sudah semestinya bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal seperti ini, dari setiap unsur yang di dalamnya ada pengagungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dalam hal ini berkenaan dengan akhir tahun, tentunya di antara permasalahan yang sering bergulir di tengah-tengah kaum muslimin ini terkait dengan perayaan tahun baru. Yang tercatat di dalam sejarah, perayaan tahun baru ini muncul di kalangan bangsa Parsi. Ini penduduk Mesopotamia lebih kurang 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, mereka yang tercatat pertama kali merayakan ya, tahun baru, atau yang hari ini kita kenal dengan tahun baru. Mereka memiliki dua hari raya terkait dengan penanggalan ini, yang dikenal dengan Nauruz, atau di dalam khazanah keilmuan Islam dikenal dengan atau oleh orang Arab dikenal dengan Nairuz. Dan yang kedua adalah Mihrajan. Nairuz ini jika kita konversikan dalam penanggalan Gregorian, dia jatuh pada tanggal 21 Maret setiap tahunnya. Dan ini perayaan awal tahun ya orang-orang Mesopotamia pada masa itu. Kemudian yang kedua tadi adalah Mihrajan. Kemudian selain bangsa Mesopotamia atau orang-orang Parsi pada masa itu, perayaan tahun baru ini juga didapati dari bangsa Rom, bangsa Romawi.
tercatat orang yang pertama sekali mengadakan perayaan tahun baru ini adalah Julius Caesar. Ya, ketika itu pada tahun 45 sebelum Masehi beliau diangkat, dinobatkan sebagai kaisar Roma, ya, memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi, ya, yang telah tercipta sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, sebagaimana hal ini, informasi ini bisa kita dapatkan dalam beberapa ensiklopedia seperti The World Book Encyclopedia tahun 84 dan buku-buku referensi lainnya. Dan perayaan tahun baru yang diprakarsai oleh Julius ini, ya, setelah beliau menetapkan satu metode penanggalan baru yang dikenal dengan penanggalan atau kalender Julian ini, ya, ini dalam rangka menghormati dewa Janus. Makanya perayaan tahun baru ini dimulai pada bulan Januari. Januari ini diambil dari nama dewa mereka, ini dewa Janus. Ini konon dewa yang digambarkan yang memiliki dua wajah, yang satu menghadap ke belakang, satu menghadap ke depan, satu menghadap tahun sebelumnya menurut keyakinan mereka, satu menghadap tahun yang baru. Ya. Yang kemudian penanggalan Julius ini disempurnakan kembali oleh Paus Gregorius 13, ya. Yang sebelumnya orang-orang Yahudi memiliki hari raya atau perayaan tahun baru yang lain yang jatuh berdasarkan penanggalan Julius ini jatuh pada sekitar akhir bulan September. Ya. Kemudian penanggalan Julius ini diadopsi oleh Paus Gregorius 13 katanya, dengan beberapa penyempurnaan sehingga kemudian dikenal dengan penanggalan Gregorian. Lalu beliau sendiri juga merubah pada tahun 1582, merubah perayaan tahun baru yang dikenal oleh orang Yahudi tadi, ya, dirubah pada tanggal 1 Januari. Ini benar-benar mengadopsi dari budaya pagannya bangsa Romawi yang diprakarsai oleh, ya, Julius Caesar tadi. Maka dari ini, ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, jelaslah bahwasanya perayaan tahun baru itu, ya, ini perayaan yang diwariskan dari tradisi pagan sebelumnya. Kemudian diambil atau diadopsi oleh, ya, kaum Nasrani. Ya. Maka seorang muslim, ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, ya, sudah menjadi hal yang semestinya mereka untuk meninggalkan tradisi-tradisi ini yang di dalamnya sangat kental dengan unsur kesyirikan. Di mana orang-orang Mesopotamia tadi, ya, mereka orang-orang Parsi tadi penyembah api tadi dalam rangka menghormati dewa mereka. Demikian juga orang-orang Rum tadi dalam rangka mengagungkan dewa mereka. Dan ini seluruhnya, ya, tertolak dari Islam. Dan bahaya mengikuti mereka dalam hal-hal yang menjadi khosais mereka seperti ini, ya, mengandung bahaya yang sangat besar bagi kaum muslimin, baik secara individu, ya, juga secara, ya, kaum muslimin secara umum, secara komunal. Di mana secara individu jelas, ya, ancaman terkait dengan hal ini adalah ancaman yang berat. Di antara ancaman terkait dengan hal ini, yakni yang dibawakan oleh Imam Abu Daud An-Nasai, ya, yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, man bana fi biladil a'ajim, siapa yang tinggal, ya, di negeri-negeri Ajim, negeri orang-orang Ajam, fasana'a nawruzahum wa mihrajanahum, lalu dia menyelenggarakan nauruz mereka dan mihrajannya mereka, wa tashabbaha bihim hatta yamutu wa huwa kadzalik, lalu, ya, mereka menyerupai muslim tadi, menyerupai mereka dalam hal ini sampai mereka mati, dan dia dalam keadaan demikian tidak bertobat dari hal ini, husyira ma'hum yaumil qiyamah, maka mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang, ya, kafir ini, ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensahihkan sanad hadis ini di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ya. Kemudian juga sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, juga Imam Ahmad dan Al-Baihaqi rahimahumullah taala dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, Anas mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wali ahli Madinah yauman yal'abuna fihima. Dan orang Madinah ketika itu, ya sebagaimana tradisi mereka sejak jahiliyah, ya memiliki 2 hari yang mereka bersenang-senang di dalam 2 hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qadimtu 'alaikum wa lakum yaumani tal'abuna fihima." Aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian memiliki 2 hari yang kalian bersenang-senang di dalamnya. yakni kalian jadikan itu sebagai Id kalian. Ya. Para syurah hadis ini mengatakan 2 hari ini adalah Nairuz dan Mihrajan tadi. Ya, ini perayaan tahun baru, ya, yang diambil dari budaya Parsi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari tersebut. Ya, ini yaumul fitri wa yaumun nahri. Ya, ini yaumul Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini Rasulullah SAW mengatakan fa innallaha qad abdalakum. Allah telah menggantikan bagi kalian. Ya. Ya, ini menunjukkan syariat ini menghapus tradisi-tradisi seperti ini. Maka keliru orang-orang yang mempertahankan perayaan tahun baru lalu berdalih Islam tidak menghapus adat atau tradisi. Tidak, kita katakan setiap adat dan tradisi yang memang di dalamnya menyelisih prinsip-prinsip Islam pasti dihapus oleh Islam. Dan di antara yang dihapus oleh Islam ini tradisi merayakan tahun baru tadi. Sebagaimana sharih sekali dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Lebih daripada itu, ya, kerusakan yang ditimbulkan dari mengikuti orang-orang kufar dalam hal-hal perayaan mereka ini yang menjadi ciri khas bagi mereka, ya, menimbulkan kerusakan yang lain diantaranya, ya, ketika seorang muslim mengikuti mereka dalam hal seperti ini, dalam adat istiadat mereka yang menjadi ciri khas mereka, terlebih di dalamnya ada unsur kesyirikan. Tentunya kesyirikan itu sendiri adalah suatu permasalahan yang besar yang dibatalkan oleh Islam, ya. Terkait dengan mengikuti mereka ini saja ada unsur, ya, kecintaan kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Bahkan dalam hal ini ada unsur kecintaan terhadap syiar mereka. Sebagaimana telah disampaikan tadi, perayaan tahun baru ini bagian dari syiar orang-orang pagan, ya, penyembah berhala dan seterusnya. Dan ini tentunya adalah permasalahan yang besar. Ketika, ya, seorang muslim meniru mereka dalam hal-hal seperti ini, yang kemudian dapat menimbulkan rasa cinta kepada mereka, orang-orang kufar dan syiar-syiar mereka, ini adalah, ya, musibah yang besar bagi diri seorang muslim tadi, ya. Kemudian mengikuti mereka dalam hal-hal yang seperti ini, ya, ini merupakan bentuk pengagungan terhadap syiar mereka sekaligus bentuk, ya, sikap rendah diri terhadap Islam itu sendiri, ya. Atau paling tidak dia akan menimbulkan, ya, pada kemudian hari dia akan menimbulkan sikap merasa minder dengan Islam dan syiar-syiar Islam. Ya, bagaimana tidak kita lihat sebagian saudara kita, ya, pada awalnya ikut-ikutan dalam merayakan perayaan-perayaan yang menjadi ciri khas orang-orang kufar ini, kemudian pada akhirnya mereka menambah-nambahkan hal yang serupa di dalam Islam yang mereka nisbatkan kepada Islam. Ya, mereka adakan perayaan-perayaan hari-hari besar di dalam Islam yang ini sama sekali benar-benar mengadopsi dari budaya orang-orang kufar ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Mengapa terjadi hal seperti ini? Karena merasa rendah dengan syiar agama sendiri. Seolah-olah apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW masih kurang bagi mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Permasalahan yang lain, dan ini terkait dengan mereka secara komunitas muslim, ya, mengikuti mereka dalam hal-hal yang seperti ini menjadi sebab kelemahan kaum muslimin itu sendiri secara
ya, secara kemasyarakatan, secara komunal. Ya. Yang kemudian akan menjadikan mereka bergantung kepada musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kufar. Padahal kita tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala secara tegas mengatakan di dalam Al-Quran, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah rida pada kalian sampai kalian benar mengikuti agama mereka. Ya. Dan diawali dengan hal-hal yang seperti ini. Dan ya, penyakit yang lain yang ditimbulkan dari sikap mengikuti mereka dalam hal syiar mereka ini, termasuk di dalamnya mengikuti mereka merayakan tahun baru mereka ini, maka ini adalah upaya satu bentuk bersekutu dengan mereka dalam menghidupkan bid'ah mereka, ya, dan syiar-syiar kesyirikan yang ada pada mereka. Selain ini adalah bentuk ridha pada syiar mereka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka ikhwatal kiram, a'adzanallahu wa iyyakum jami'an, seorang muslim haruslah seorang yang merasa bangga dengan agamanya, yang kemudian dia merasa cukup dengan apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Kita tidak perlu merasa rendah diri di hadapan, ya, orang-orang kufar. Karena sungguhnya Islam ini adalah agama yang luhur, dia tinggi, dan ketinggiannya tidak ditandingi dengan suatu apapun. Maka cukup bagi kita untuk membatasi diri dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.